terbesar yang terdapat di muka bumi merupakan lautan yang mencapai 70% dari seluruh luas bumi. Deretan Samudra Pasifik, Atlantik, dan Samudra Hindia memisahkan negara-negara serta benua dengan jarak puluhan hingga ribuan mil. Samudra dan lautan ini memiliki berbagai karakter yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah orang untuk mengarungi dan menempuh jarak hingga puluhan ribu mil. Tak harus bermodal kapal besar dan canggih, pelaut sejati justru tertantang untuk mengarungi samudra menggunakan kapal layar yang sederhana. Nah, apa saja yang menjadi daya tarik dalam mengarungi lautan dan samudra? Serta bagaimana pengalaman mengarungi samudra menggunakan perahu layar dan bahkan seorang diri? Akan kita bahas dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Usia muda tidak menghalangi tekad seorang remaja di Inggris untuk berlayar solo mengelilingi dunia. Jarak sejauh 30.000 mil ditempuhnya dengan menemui sejumlah kendala, mulai dari kendala teknis hingga gelombang setinggi 15 meter. Seorang remaja Inggris berusia 17 tahun, Mike Perham, memulai pelayarannya dari Portsmouth, Hampshire pada 15 November 2008. Mike berlayar melewati Afrika, Australia, Selandia Baru, serta terusan Panama dan mencapai garis finish di Cornwall pada 27 Agustus 2009. Mike menempuh pelayaran sejauh 30.000 mil menggunakan kapal layar sepanjang 15 meter. Meski awalnya berencana melakukan pelayaran non-stop, Mike harus berhenti beberapa kali akibat mengalami gangguan teknis. Pada hari ke-9, Mike harus berhenti di Cascais, Portugal untuk memperbaiki sistem kendali otomatis. Kerusakan peralatan lainnya kembali memaksa Mike berhenti di sejumlah tempat, antara lain di Kepulauan Canary, Cape Town, dan Auckland. Setelah memenuhi persyaratan melintasi garis ekuator, Mike akhirnya mencapai finish dan memecahkan rekor sebagai pelayar termuda yang melakukan pelayaran solo. Kedatangan Mike melintasi garis finish mendapat pengawalan dari kapal Angkatan Laut Inggris HMS Mersey. Selain mencari petualangan, Mike juga berlayar untuk menggalang dana bagi Yayasan Save the Children dan Tall Ship Youth Trust. Sebelumnya, Mike pernah memecahkan rekor dunia pelayaran pada 2007. Saat itu, Mike berlayar seorang diri melintasi Samudra Atlantik pada usia 14 tahun. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Sementara itu, Fazham Fadlil, salah seorang pelayar solo asal Indonesia, berhasil menorehkan sejarah mengarungi perjalanan dari New York, Amerika Serikat menuju Jakarta di Indonesia sejauh 15.000 mil. Kegagalan pada pelayarannya yang pertama tidak menyurutkan niatnya untuk kembali mengembangkan layar. Pekerjaannya pada sebuah kapal pesiar membawa Fazham Fadlil menempuh perjalanan panjang ke luar negeri, hingga akhirnya berlabuh di New York pada 1970-an. Fazham akhirnya memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat. Berganti pekerjaan ia lakoni, mulai dari penjajah makanan, pelayan, hingga akhirnya memperoleh pekerjaan tetap sebagai kaligrafer, hingga mencapai kehidupan yang mapan di Amerika Serikat. Namun setelah 20 tahun hidup di negeri Paman Sam, kecintaannya pada tanah air dan dunia kelautan membulatkan tekadnya untuk pulang ke Indonesia menggunakan kapal layar yang ia miliki. Pelayaran pertamanya sempat mengalami kegagalan. Namun Fazham kembali mencoba pelayaran kedua pada Juni 1993. Rute pelayarannya dimulai dari New York ke Samudra Atlantik menuju Selat Panama hingga masuk lautan paling luas di dunia, Samudra Pasifik. Ia kemudian menyeberangi Selat Torres dan menuju ke Selat Bali, sampai akhirnya berlabuh di Selat Sunda. Dalam 5 bulan perjalanannya, Fazham harus berjuang menghadapi badai dan kerusakan sistem navigasi. Berbekal ilmu pelayaran dan astronomi yang ia miliki, tantangan tersebut dapat dilalui. Kerusakan mesin kapal yang cukup berat juga mengharuskannya untuk berlabuh di Panama sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tak hanya perbekalan untuk perut, ratusan buku juga disertakan dalam pelayarannya.
Fasham banyak menghabiskan waktunya untuk membaca di atas kapal, sembari menikmati keindahan alam tanpa batas. Kisah pelayaran sejauh 15.000 mili ini ia abadikan dalam sebuah buku, Mengejar Pelangi di Balik Gelombang. Tak cukup bermodalkan kemampuan membaca angin, arus laut, dan gelombang, tekad kuat dibuktikan Fasham mengantarkan cita-citanya berlayar solo ke tanah air. Eisa Nestinosa, CNN Indonesia. Ya, setelah yang berikut ini kita akan langsung berbincang bersama Fasham Fadlil, seorang dari Indonesia yang melakukan pelayaran dari New York, Amerika Serikat sampai Jakarta. Tetaplah bersama Insight. Luasnya lautan serta ganasnya gelombang tidak menghalangi tekad seorang pelaut Indonesia untuk mengarungi samudra sejauh lebih dari 15.000 mil, persisnya dari New York, Amerika Serikat, hingga ke Jakarta, Indonesia. Kerinduannya pada kampung halaman membawanya berlayar selama 5 bulan menuju kampung halaman dengan menggunakan kapal layar seorang diri. Nah, bagaimana pengalamannya berlayar sejauh belasan ribu mil dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelayarannya? Saya sudah ditemani oleh Fasham Fadlil, atau biasanya dikenal sebagai Sam, yang telah melakukan pelayaran solo dari New York sampai Jakarta. Halo Pak Sam. Halo Bu Desi. Apa kabar? Baik, good to be here. Pak Sam ini juga menuliskan sebuah buku berdasarkan pengalamannya yang dinamakan Mengejar Pelangi di Balik Gelombang. Ini sebenarnya kan kejadiannya pada tahun 93 ya. Iya, 93. Nah, ini ada hal yang menarik. Pada saat itu Pak Sam itu tinggal di Amerika dan sudah hampir 20 tahun tinggal di Amerika Serikat. Dan kemudian akhirnya memutuskan kembali ke tanah air. Tapi mungkin kita mulai Pak Sam, apa sih sebenarnya yang dilakukan di New York pada saat itu? Kalau saya baca sekilas di sini ya termasuk menjadi illegal alien juga, mendapatkan pekerjaan di sana sini ya. Ya sebenarnya pelayaran itu memang sudah saya impikan atau angan-angankan sejak kecil sebenarnya. Jadi itu cuman proses yang harus saya jalanin sebelum saya bisa melakukannya itu. Jadi prosesnya agak panjang kan. Masih waktu kecil kalau tidak salah tinggal di Pulau Bulu Ya, tinggal Pulau, ya, di, benar. di Riau. Ya. Nah tapi kok sampai di New York itu sendiri apa ceritanya sehingga ya akhirnya berlayarlah kembali ke tanah air? Saya sebenarnya nggak punya rencana yang fix, soalnya kan itu banyak faktor kendali saya. Cuman berkat impian yang kuat sejak kecil itu, ya oleh Yang Maha Kuasa dibukakan jalan. Soalnya memang kalau dilihat dari kondisi saya waktu masih tinggal di pulau kecil, ya, tapi berhubung pada waktu kecil itu saya tuh salah satu hobi saya itu membaca. Jadi itu merupakan tipping point dari hidup saya yang menjadikan saya tuh memang kecil berniat tuh untuk Kenapa? Apa kira-kira buku yang dibaca dan dari mana didapatkan buku-buku waktu itu? Buku yang ini Kon-Tiki. Ya, kebetulan waktu itu kakak saya pulang dari kuliah bawa buku itu, dan saya memang sebelumnya juga saya suka bermain di laut kan, karena waktu itu pulau saya itu kecil dikelilingi laut. Jadi saya banyak bermain di laut dan ya boleh dikatakan. Dan sering juga berlayar, mungkin bermain dengan perahu dan iya, jadi sudah familiar ya, sangat familiar dengan laut itu. Dan Pak Sam, kita kan lihat sempat bekerja menjadi awak di sebuah kapal pesiar dan kemudian akhirnya itu di New York, dan itu menarik ya. Kenapa memutuskan untuk tinggal di New York atau di Amerika Serikat selama itu? Ini bagian dari jiwa petualang Pak Sam juga mungkin. Sebenarnya saya tuh agak kagok kalau dibilang jiwa petualang, tapi memang bagi saya tuh saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bekerja di kapal selama beberapa tahun, sehingga saya dapat berkeliling dunia menggunakan kapal dan dibayar lagi. Tapi saya nyadarin bahwa bukan itu yang panggilan jiwa saya yang kita cari. Saya juga beruntung karena dapat kesempatan walaupun harus dilakukan secara ilegal, yaitu tinggal di New York, yang merupakan bagi saya itu sebagai tempat yang
Sangat luar biasa bagi saya, soalnya saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal, terutama di bidang seni. Dan ini sekarang ya profesi yang dilakukan. Tapi Pak Sam, sehingga berlayar selama 5 bulan, apakah karena memang ingin pulang ke Indonesia atau lebih karena ingin berlayar sendiri, itu menyeberangi, mengarungi lautan? Sebenarnya ingin berlayar sendiri. itu poinnya. Oke, mari kita lihat nih rutenya ya, luar biasa rute perjalanan yang ditempuh oleh Pak Sam dari New York sampai akhirnya di Tanjung Priok di Jakarta. Kita mulai, coba New York ini 15.000 ya miles, dan dari New York lewat Panama, ini kanal kan ya? Iya, Panama Canal. Dari New York sampai ke Panama berapa lama? Itu makan waktu sebulan, soalnya waktu itu kendalanya banyak di Atlantik sebenarnya. Kalau di Pasifik relatif gampang. Sebenarnya rencana awal saya itu belajar bukan melalui rute ini. Pertama saya melakukan rute pelayaran melalui rute Afrika Selatan. Tapi berhubung dilanda badai di Bermuda, di perairan Bermuda, mengalami kerusakan, musim dingin lagi, saya terpaksa kembali. Dan karena berhubung masalah dengan cuaca, bukan masalah cuaca, lebih memungkinkan berlayar, tapi pada waktu itu hanya melalui Panama Canal. Ya itu ya, ini karena usaha untuk kedua kalinya ya. Yeah. New York, Panama, kemudian Marquesas, ini di tengah Pasifik ya. Yeah. Kemudian di Port Moresby, ini sudah mendekati Indonesia, di Papua ya. Akhirnya di Bali dan sampai ke Jakarta. Pak Sam, perlayaran pertama kali dilakukan pada musim dingin ya, dan akhirnya iya, musim terpaksa dingin. kembali. Sebenarnya risiko besar waktu itu, tapi berhubung saya itu merasa berdasarkan informasi yang ada, kalau saya bisa melewati perairan antara New York dengan Bermuda, saya merasa rute berikutnya jauh lebih mudah. Ya ternyata perhitungan saya salah. Maksudnya kebetulan angin topan berapa hari berembus melewati perairan itu, jadi agak berat. Agak berat ya. Ya sehingga saya terpaksa pulang lagi ke New York, ke tapi New York. tidak mematahkan semangat ya. Enggak. Nah, ini 6 bulan kemudian akhirnya dilakukan ini perjalanan yang kedua. Ini persiapannya tuh seperti apa? Ya pertama, kenapa sendiri Pak Sam? Saya ini pribadinya mungkin lebih cocok untuk berlayar sendiri, dan saya lebih menikmati kalau saya berlayar sendiri. Ya seperti kalau sendiri itu kita merasakan jauh lebih bagi saya sendiri, walaupun secara teknis kadang-kadang agak merepotkan, tapi itu kan bukan merupakan halangan, malah merupakan tantangan. Saya lebih menikmati berlayar sendiri. Dan sebelumnya ya, sebelum yang pertama kali yang lewat Bermuda dan akhirnya berhasil dalam 5 bulan sampai ke Indonesia, sudah pernah melakukan pelayaran dengan jangka panjang? Ya berapa kali saya melakukannya, berhari-hari di California, di New York juga, tapi nggak selama itu kan. Tapi saya merasa, walaupun saya merasa pengalaman saya sebenarnya belum begitu cukup untuk melakukan pelayaran yang, tapi saya confidence bahwa saya kan. Apa yang membuat Pak saya merasa bahwa ini saya siap? Karena ini kan memerlukan bukan saja persiapan teknis dan logistik, tapi juga kan persiapan mental dan persiapan fisik yang cukup ini pasti ya, apalagi begitu menantang ini. Kalau mentally saya siap, cuman yang masalah logistiknya agak berat, soalnya berhubung peralatan sudah membutuhkan biaya yang tidak kecil, dan berhubung pelayarannya agak panjang, jadi saya harus mempersiapkan bahwa peralatan itu akan bertahan dengan kondisi alam yang tidak selalu bersahabat kan. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kita peralatan terutama keselamatan atau peralatan mengenai layar atau dan lain-lainnya, sebenarnya kalau dihitung siap tuh nggak pernah siap. Jadi kalau misalnya dengan kemampuan saya pada waktu itu, saya merasa siap. Iya, ini jadi yang penting secara mental sudah siap, ya. Sehingga ya apapun yang akan terjadilah. Kita istirahat sebentar Pak Sam, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini pembahasan
mengenai pengalaman ya Pak Sam mengarungi samudra Pasifik dan khususnya tempat-tempat lain yang menjadi persinggahannya. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan Insight dan kita lanjutkan perbincangan mengenai pelayaran solo yang masih ditemani oleh Fasham Fadlil, seorang pelaut Indonesia yang melakukan pelayaran solo dari New York sampai Jakarta pada tahun 1993 ya. Pada saat itu ini merupakan usahanya yang kedua kali setelah 6 bulan sebelumnya gagal. Nah, kali ini dari New York ke Jakarta tapi dilakukan pada musim panas. Jadi pemilihan musim kapan berlayar itu juga sangat penting ya Pak Sam? Ya itu kan ditentukan karena kita menggunakan layar, jadi kita kan tergantung dengan arah angin dan ke cuaca pada wilayah yang kita lautin. Jadi kita harus bisa membaca cuaca yang mana kira-kira waktu yang paling ideal untuk melakukannya. Karena berhubung waktu yang ideal sekitar bulan tersebut adalah pada waktu bulan Juni. Tapi bulan Juni itu sebenarnya kurang ideal juga, mengingat bulan Juni itu udah masuk musim topan di Amerika. Tapi saya ambil risiko, dan ternyata sukses. Tapi dari awal Anda merasa percaya diri bahwa akan sampai di Jakarta, dan kira-kira ada target berapa lama waktu yang diperlukan sebelum mencapai Jakarta? Nggak ada target sebenarnya, cuman salah satu-satunya tekanan yang saya rasakan waktu itu, saya kan waktu itu beritahukan ke ibu saya bahwa saya akan pulang. Cuman kan saya nggak bilang saya kapannya dan dengan apa kan. Jadi bukannya dengan pesawat ya? Iya, makanya beliau tuh nggak tahu sama sekali. Jadi waktu saya merasakan, saya sebenarnya lebih menikmati pelayaran itu kalau itu lebih lama kan. Lebih lama, jadi 5 bulan kurang lama ya? Terlalu pendek. Kan? Terlalu. Soalnya saya pikir kan saya memimpikan pelayaran itu kan puluhan tahun kan. Jadi ketika itu berakhir dalam tempo 5 bulan, saya bilang, ya, what should I do now? Gitu kan. Jadi cita-cita, impian sudah diwujudkan dalam waktu yang singkat. Tadi disebutkan Pak Sam memang dari kecil obsesinya dan punya kecintaan terhadap laut. Ini sebenarnya orang Indonesia sejati ya, nenek moyang kita kan pelaut, dan seharusnya kita semua kalau melihat laut itu langsung merasa ada kedekatan. Tapi tadi juga Pak Sam mengatakan bahwa you're not that experienced a sailor lah, sebelumnya belum pernah melakukan pelayaran sebelum ini. Tapi dari mana belajar mengenai technical skills yang dibutuhkan oleh seorang pelaut dan pelayar? Ini kan berarti harus paham arah angin, cuaca, dan ya tentu saja membawa perahu itu sendiri. Sebenarnya informasi mengenai cuaca, arah angin, dan kondisi alam itu sudah lengkap sekarang. Cuman yang kita butuhkan ya kemampuan teknis untuk mengendalikan kapal. Nah, itu mungkin saya ini boleh dikatakan, walaupun saya udah mengikuti beberapa perlombaan atau berlayar dengan kru yang lebih berpengalaman, saya terus terang menganggap saya pelaut alami. Maksudnya saya banyak menggunakan insting. Soalnya ada berapa kali dalam keadaan saya sebenarnya tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan gimana menghandle-nya. Cuman pada waktu itulah insting itu mengambil alih. Jadi kalau ditanya, hey, how do you do that? I don't know. This happened. Nah, jadi kadang-kadang ada waktunya di mana kita secara subconscious melakukan sesuatu yang ternyata berhubung kita pertama mengingat kita ini harus survive. Jadi kita carikan jalan. Seperti contohnya waktu saya kena badai musim dingin di Atlantik. Waktu itu saya akuin udah nggak ada yang bisa saya lakukan. Nggak bisa. Dicari ini mengatasin, jadi kondisinya udah survival, jadi nggak bisa di atas. Dan itu sering terjadi ketika berlayar sendiri di laut. Ini sebenarnya mau berlayar sendiri walaupun ada sempat punya anak buah lah istilahnya, ada teman ya di kapal, di perahunya saya lihat, ini sebenarnya resikonya
resikonya itu sebesar apa ya? Apalagi resiko kematian mungkin jatuh ke laut dan ini kan tidak ada tidak bisa minta tolong begitu saja, apalagi kalau di tengah samudra. Sebenarnya yang mati tabrakan dengan motor lebih banyak Bu di jalan sini daripada yang mati di laut. Tapi sebenarnya justru risiko di laut memang kelihatannya kena kita nih banyak orientasi ke darat, dan di laut tuh selalu dianggap ya apanya sedikit negatif. Sebenarnya tidak begitu berbahaya sekiranya kita mengambil tindakan preventif. Nah di sini kan skill pengalaman ya Skill harus mau tidak mau dimiliki, dan untung memiliki insting navigasi yang baik. Sebenarnya saya bisa berenang tapi nggak begitu never consider myself a good swimmer. Tapi itu malah ada plusnya, kita lebih hati-hati. Soalnya kita kalau jatuh ke laut lebih bagus nggak usah berenang, nggak bisa pandai berenang daripada bisa berenang. Ya tidak akan ada yang datang untuk menolong. Ini pemilihan perahunya itu sendiri, tapi secara teknis itu lengkap. Ada GPS-nya mungkin, ada macam-macam alat komunikasi dengan kapal lain atau daratan. Selengkap apa sih sebenarnya perahu ini? Dan sebesar apa Pak? Sebenarnya perahu saya itu relatif sedikit terlalu besar buat saya, 40 kaki, jadi sekitar 12 meter. Dan peralatannya sebenarnya berhubung kondisi keuangan saya tuh sangat terbatas, sangat basic kan. Itu berapa waktu itu harganya? Waktu itu saya kan beli bekas perahu balapan sekitar $45.000 dan butuhkan sekitar $25.000, $30.000 lagi untuk layar baru perlengkapan. Jadi dan memang itu perahu itu memang dikatakan bisa untuk mengarungi samudra lautan. Sebelum melakukan saya beli perahu itu saya riset dulu kan, kira-kira perahu mana yang kira-kira cocok untuk tujuan saya, sesuai dengan kemampuan keuangan saya, dan memang pilihan yang ini salah satu pilihan yang ini saya untuk memiliki perahu itu. Dan cukup tangguh Bapak perahu itu? Perahu-perahu yang dibuat pada tahun-tahun itu kena berhubung, itu kan konstruksi dari fiberglass. Ya. Pada waktu awal-awalnya fiberglass tuh banyak perahu tuh condong overbuilt. Jadi agak jauh lebih kuat daripada perahu sekarang ini. Dan tadi Pak Sam menyebutkan agak terlalu besar untuk Pak Sam. Maksudnya apa? Agak sulit dikendali atau bagaimana yang menjadi... Sebenarnya idealnya buat saya itu kalau saya suruh milih lagi mungkin saya sekitar 35 kaki, 5 kaki lebih pendek. Soalnya kalau terlalu besar tuh layarnya tambah, jadi akan otomatis jauh lebih besar. Kalau layar besar tuh agak sulit dikendalikan kalau cuaca jelek. Gitu. Saat paling sulit tadi kan sudah disebut ketika di Atlantik ya, di mana cuaca tidak menolong. Tapi waktu dalam pelayaran dari New York ke Jakarta itu sendiri yang Pak Sam merasa wah ini sudah agak sulit dikontrol dan mungkin agak susah untuk keluar dari kesulitan ini. Ada momen-momen itu. Sebenarnya pelayaran menyeberangi Pasifik walaupun jaraknya tuh jauh sekitar 8.000 mil, itu sangat nyaman sebenarnya. Apanya nggak ada. Kenapa itu berkaitan dengan arus? Cuacanya, anginnya. Anginnya kita ikut kalau bahasa Inggrisnya trade wind kan. Kalau kita nyampe trade wind kita anginnya dari samping belakang, jadi cuma dorong aja, jadi sangat santai. Jadi kebanyakan dari waktu yang dihabiskan di perahu itu ngapain aja? Ini kan seorang diri di tengah laut luas. Ini apa kan? Dan ini makanan, minuman segala macam itu tidak ada masalah, itu cukup. Dicukup-cukupin makanan sih nggak masalah, yang masalah kan air minum, tapi kan memang kita dibatasin lah, jadi untuk apa sebenarnya sangat menyenangkan, cuma ya, tadi kan ingat ini impian saya sejak kecil, jadi saya tuh merasa sangat beruntung saya dapat melakukan sesuatu yang saya impi-impikan. Jadi yang masa-masa kecil tuh ternyata bagi saya tuh nggak ada artinya, malah kenikmatannya tuh jauh melebihi yang saya harapkan. Apa yang membuat itu begitu nikmat bagi Pak Sam? Apakah mungkin menikmati hamparan luas tanpa batas, atau mungkin melihat langit yang begitu luas dan apa kira-kira? Terima kasih atas pertanyaannya, itu yang jarang ditanya tuh.
ada beberapa faktor yang sangat membuat saya itu pelayaran itu sangat menyenangkan dan jauh lebih daripada saya harapkan. Pertama, saya dapat istilahnya memenuhi angan-angan cita-cita saya dari kecil. Dan keduanya saya itu merasa di tengah lautan itu saya itu alhamdulillah memiliki latar belakang sebagai seniman, jadi bisa menghargai keindahan alam itu luar biasa. Jadi setiap matahari dan laut itu kan sifatnya non statis kan, jadi semuanya bergerak. Jadi gelombang tuh nggak pernah ada yang sama, awan-awan tuh nggak pernah sama, warna di langit tuh nggak pernah sama, maksudnya seperti dan setiap matahari terbit atau terbenam itu luar biasa. Tapi itu dirasakan setiap saat atau mungkin ada saat. bagian-bagian yang merasa agak bosan dan Enggak, saya nggak merasa bosan. Saya memang kalau di laut tuh nggak banyak kegiatan kita lakukan soalnya kapal kan dikendalikan secara otomatis kan, ada yang mengendalikan layarnya. Jadi saya sebenarnya banyak nggak ada ngapa-ngapainnya. Jadi alhamdulillah saya tuh senang membaca. Jadi banyak baca buku, bawa buku-buku apa saja? Awalnya begini, saya tuh banyak membaca. Pertama saya banyak baca novel. Cuman saya tuh merasa dikelilingi alam itu rasanya aneh membacakan novel kan, soalnya begini, karena novel itu kan banyak kan menceritakan tentang interaksi antara manusia kan, yang selalu ada, yang selalu diangkat kan krisisnya itu kan. Jadi rasanya seems out of place kan, kita dikelilingi alam yang kelihatannya ada keseimbangan, yang keindahannya, ada aturan mainnya sendiri, dan aturan main manusia ini kelihatannya agak out of balance dibandingkan dengan alam sekeliling saya. Jadi apalagi di laut pada malam hari, yang paling menyenangkan sebenarnya layar malam hari. Kenapa? Karena bintang-bintang dan iya, bintang-bintang. Soalnya kalau di laut kan nggak ada polusi kan, nggak ada polusi, jadi kadang-kadang apalagi pada waktu bulan purnama, kadang-kadang kita bisa baca buku saking apanya. iya, Jadi Pak luar Sam. biasa, dan kita merasakan kebesaran Tuhan dan juga merasakan betapa kecilnya manusia. Manusia itu. Iya. Dan betapa sebenarnya tidak terlalu relevan juga dalam konteks Iya. planet ya, yang begitu luas. Pak Sam, ini luar biasa ya, romantis tampaknya, dan untung sekali memang suka menyendiri sehingga ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Pak Sam. Kita istirahat sebentar lagi. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan dengan Fasham Fadlil yang sempat melakukan pelayaran dari New York sampai Jakarta yang ditempuh selama 5 bulan. Setelah yang berikut ini. Kembali dalam Insight dan kita lanjutkan perbincangan bersama Fasham Fadlil yang dikenal sebagai Sam, yang melakukan pelayaran solo dari New York sampai ke Jakarta. Memakan waktu 5 bulan, 15.000 mil, luar biasa, dan katanya sangat menikmati walaupun sendiri karena orangnya suka menyendiri, dan ternyata 5 bulan berlayar dengan perahu layar itu bisa dikatakan tidak ada musibah sama sekali. Sebenarnya ada beberapa insiden tapi irrelevan karena itu merupakan bagian dari perjalanan itu sendiri. Dan tidak pernah merasa takut atau? Oh, pernah. Pernah. Ada, seperti saya ini kan terutama pada pelayaran pertama kan. Waktu itu memang kondisinya sangat berat, dan saya tuh sebenarnya boleh dikatakan hampir enggak putus asa, tapi mengingat saya tuh salah satu faktor yang mendorong saya untuk tetap berusaha ya kan, itu pentingnya ada yang menunggu saya, mengharapkan saya pulang, yaitu ibu saya. Kalau saya mengalami musibah di laut kan, saya tuh merasa jadi ada yang memotivasi dan yang motivasi. membuat fighting spirit itu. Nah, mari kita lihat kembali ya rute perjalanan ini karena cukup jauh, dan saya ingin juga tanyakan mungkin apa kondisi dari ini kan
ada, coba dimulai dari New York, kemudian di Panama. Nah di situ kan ada Panama Canal, jadi harus lewat kanal. Kemudian di Marquesas, ini di tengah Samudra Pasifik, dan Port Moresby hingga Jakarta. Ini ada perbedaan di poin-poin ini. Dan kenapa ini merupakan tempat berlabuhnya kapal perahunya Pak Sam saat itu? Apa yang membuat keputusan untuk berhenti di tempat-tempat itu? Saya sebenarnya lebih senang belayar tidak berhenti daripada berhenti. Soalnya seperti Marquesas. Oh jadi rencananya non-stop. Non-stop. Ya rencananya non-stop. Tapi lebih cepat lagi nanti malah justru sampai di tujuan. Nanti tinggal turunin layar aja. Marquesas itu sebenarnya emergency stop. Soalnya saya ada kerusakan di tali penyangga tiang. Jadi mau nggak mau saya harus berhenti di situ. Kemudian Port Moresby. Sama juga ada Port Moresby. Sebenarnya saya nggak rencanakan Port Moresby. Soalnya saya rencanakan belayar dari masuknya dari utara, Selat Sulawesi turun ke bawah. Tapi berhubung cuacanya tidak mendukung, pada waktu itu saya terpaksa merubah rutenya. Kalau diberikan pilihan, saya lebih menyenangi belayar tanpa berhenti. Tanpa berhenti ya, tapi karena ya istilahnya kalau mobil juga kan kadang-kadang bisa breakdown. Tapi Pak Sam untuk berlayar, ini ada perlu izin tertentu atau ada semacam tol yang harus dibayar? Ini apa sih sebenarnya undang-undang atau perizinannya bagi para petualang seperti Pak Sam? Seperti di Panama memang kita harus membayar tol untuk lewat Panama Canal kan. Tapi ya mengenai persyaratan administrasi, sebenarnya saya tuh berangkat tuh waktu itu prosedurnya hampir nggak ada prosedur, jadi berangkat aja. Oh ya? Iya, jadi sampai di Panama. Tapi kapal kan perahunya ada izinnya kan, maksudnya ada surat kepemilikan ada surat kapal, dan surat jalan. Yang waktu saya sampai di Panama kan oleh sabandar setempat, mana surat izinnya dia belayar, saya nggak ada. Tapi saya kan udah di situ, mau diapain, mau diusir nggak kan. boleh, nggak bisa disuruh balik. Masalahnya waktu saya sampai di Marquesas peraturannya agak ketat, berhubung wilayah masih di bawah Prancis, di mana kapal-kapal itu harus nyetor uang jaminan. Yeah. Tapi kita anggap aja pelayaran ini kan perhentian emergensi. Iya. Dan biasanya pasti ngelihat sosok ini orang Indonesia di tengah laut ini pasti ada perasaan bahwa wah ini ajaib sekali gitu Pak. Tidak terlalu ingin menyulitkan juga mungkin Pak Sam. Ya sebenarnya juga kalau misalnya paling-paling oke disuruh berangkat. Malah persoalan saya tuh nyampe di Indonesia. Di Port Moresby karena juga dianggap sebagai emergency stop juga nggak masalah. Kenapa di Indonesia? Jangan ya ditanyakan ya suratnya. Berhubung saya tidak memiliki izin untuk memasuki perairan Indonesia. Jadi untuk memasuki perairan Indonesia kan ada surat izinnya kan yang dikeluarkan oleh 3 departemen kan. Jadi waktu itu saya melapor. Mana surat izinnya nggak ada ya nggak bisa di sini. Saya kan alasan saya warga negara Indonesia, tapi kapalnya kan kapal Amerika. Cuman waktu itu kan mereka memang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Memang saya tuh tidak boleh memasuki perairan Indonesia dengan tanpa surat izin itu. Iya memang ada peraturan ada itu peraturannya. soalnya. Harus bendera Indonesia, tapi nekat juga Pak Sam. Akhirnya gimana? Siapa yang bantu untuk mengeluarkan? Waktu di Bali, telepon ibu. Waktu di Bali itu saya telepon ibu, saya bilang, Bu, saya di Bali, kamu ngapain di Bali? Bukannya kamu terbang dari Amerika? Enggak, saya naik perahu layar. Jadi saya cuma diam aja, kirain kenapa sih, mungkin kena serangan jantung atau gimana nih, nggak ada suaranya kan. Tapi akhirnya adik saya kan kebetulan menjadi wartawan, jadi waktu itu saya dihubungin. Mereka menganggapnya sebig news. Iya, langsung diliput itu biasanya bagi kita media ini. Iya, jadi saya menghadap aparat setempat, saya bilang, saya nggak keberatan diusir, cuman ya ini masalahnya begini, ada rombongan wartawan dari Jakarta, gini, besok akan ke sini, jadi gimana kalau karena saya ternyata sudah diusir ya. Pasti itu langsung dibantu ya setelah ya, itu, dibantu, dipermudah. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, selama perjalanan ini dan akhirnya kan harus berhenti-berhenti ini, seberapa banyak sih sebenarnya uang yang dimiliki oleh kekayaan yang dibawa, apalagi kan harus nanti memperbaiki
perahu itu kan nggak gratis kan. Bukan maksudnya kemiskinan. Selama 20 tahun di New York mungkin uangnya perginya ke perahu. Iya, hampir semua saya apakan. Malah besoknya berangkat, malam-malam saya masih bekerja jadi pelayan di restoran. Memang waktu itu saya ngakuin bahwa uang yang saya miliki itu sebenarnya tidak mencukupi sama sekali. Tapi ya saya bilang, kalau bahasa Sundanya kemahang kewe lah. Jadi di laut juga nggak ada toko-toko. Iya, makanya salah satu alasan saya nggak suka berhenti itu kalau kita berhenti pasti kita mengeluarkan biaya. Dan malah waktu saya sampai di Bali itu saya punya di kantong sekitar $5 uang recehan. $5. Jadi untuk beli nasi bungkusnya nggak bisa. Nah, katanya salah satu cara untuk mendapatkan biaya itu akhirnya terpaksa punya teman di kapal. Itu ada pengalamannya sendiri atau tidak? Iya. Karena kan Pak Sam kan loner ya, lebih suka menyendiri. Ya itu makanya walaupun diberitakan saya ini layar sendiri dan saya nikmati pelayanan sendiri, akhirnya saya terpaksa membuat kompromi. Soalnya waktu saya nyampe di Panama kan kerusakannya terlalu berat. Mesin saya ini harus di overhaul. Layarnya alhamdulillah oke, cuman alat navigasi saya rusak. Dan walaupun saya udah coba menjual barang-barang seperti tali, radio atau apa, ternyata nggak cukup. Waktu itu saya biasanya di problem-problem ada aja yang mau ikut belayar kan. Nah, kebetulan ada orang New York kebetulan nawarkan, dia bilang dia tahu masalah saya kan. Saya waktu itu pilihan saya kembali ke New York lagi untuk bekerja, ngumpulin duit, balik lagi ke Panama teruskan. Cuman kalau saya kembali ke New York lagi, saya harus nunggu setahun lagi untuk bisa melakukan lagi soalnya cuaca. Akhirnya terpaksa saya ambil dia nawarkan. Tapi dia bukan pelaut kan sebenarnya. Bukan, lebih bagus bukan pelaut daripada pelaut sebenarnya. Jadi masih kontrol tetap kita di masih tangan kontrol, Pak Sam. Jadi sebagai penumpang aja, tapi tanpa dia agak sulit saya melakukan. Misalnya biaya perbaikan terlalu besar buat saya. Dan walaupun saya menganggap ini sebagai intrusi buat ini kan, tapi ya karena apa? Ya, tapi karena terpaksa ya. Terpaksa. Tapi sampai sekarang masih ada hubungan dengan dia atau hilang sama sekali? Enggak hilang sama sekali. Pak Sam, kita istirahat sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini mengenai pengalaman seorang pelaut Indonesia yang mengarungi samudra ya, berlayar dari New York, Amerika Serikat hingga Jakarta, Indonesia, bersama Insight. Dalam Insight kita lanjutkan pembahasan perbincangan yang mengenai pelayaran solo yang dilakukan oleh Fazam Fadlil, pelaut ya yang luar biasa pengalamannya dan sudah dibukukan ya, mengejar pelangi di balik gelombang. Pak Sam, ini buku luar biasa ya, karena bukan saja mengenai pengalaman dan cerita petualangan Pak Sam sebagai pelaut itu sendiri, tapi yang saya baca di sini adalah semacam kecintaan yang luar biasa ya terhadap laut. Nah, terus terang kan kita di Indonesia negara kepulauan dan sekarang ingin menjadi poros maritim. Dan secara keseluruhan yang saya lihat ya, orang Indonesia tidak terlalu tertarik ya dengan laut atau melaut, menjadi menguasai laut seperti mungkin nenek moyang kita atau yang Pak Sam lakukan. Tidak banyak kok orang seperti Pak Sam. Ya mungkin ya memang kalau dipikir-pikir memang sangat menyedihkan. Saya juga merasa apa yang saya lakukan itu sebenarnya kalau dilihat dari apa yang telah dicapai oleh pelaut-pelaut lain tuh boleh dikatakan bukan nggak ada artinya tapi relatif kecil. Dan sebagai negara maritim atau apa, kita sebenarnya akan berhubung, mungkin orientasi kita belum begitu ke arah lautan. Mudah-mudahan dengan pemerintahan sekarang, dengan pemimpin kita ini sedikit mulai ada perhatian. Tapi mengenai kecintaan memang agak sulit untuk menimbulkannya tanpa istilahnya mengenalkan kembali unsur kelautan ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin salah satu ya tujuan dari kenapa
Jadi Bagaimana kira-kira Pak Sam melihat dan mendapatkan feedback dari bukunya? yang ditulis? sebenarnya itu salah satu juga yang sangat prihatinkan. Feedback yang saya hadapi sama ini kan relatif sangat minim, dan sekiranya ada minat untuk tentang apa yang saya lakukan tuh banyak sifatnya suka menanyakan sifatnya bukan berdasarkan kenyataan seperti banyak. Memang kita akuin dalam budaya kita nih unsur mistisnya sangat kuat. Seperti pelayaran melalui Pasifik tuh, kalau saya ini kan waktu saya di Bali itu saya jelaskan bagi mereka tuh pelayaran yang jauh lebih menarik atau lebih berbahaya itu melalui laut Jawa Selatan. Ya, di situ kan biasanya ada ya legenda-legenda ya, legenda, mitos Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Itu pernah sempat dirasakan ini energinya waktu berlayar di situ, Pak Sam? Nggak ada, cuman waktu itu kan saya tuh kan berhubung adik saya yang paling bungsu nih fotografer, coba meliput pelayaran. Waktu itu saya bawa, saya juga sebenarnya agak nyesal juga bawa, soalnya dia mabuk terus selama di kapal tuh, jadi agak merepotkan. Cuma selama pelayaran tuh dia selalu ini halusinasi, dia membayangkan seperti melihat istana atau melihat putri cantik. Saya juga pingin juga ngeliat putri cantik, cuman nggak kelihatan juga. Jadi dia merasakan ada sesuatu, sedangkan saya tuh tidak melihat atau merasakan sesuatu yang aneh. Dan Tapi sekiranya ada Pak Sam sendiri nggak mabuk laut soalnya, jangan-jangan ini juga bagian dari... Enggak, saya nggak pernah mabuk laut. Cuman ya itu, kalau misalnya yang pengalaman-pengalaman yang itu seperti yang bersifat mistis tuh saya akuin ada dunia lain yang, tapi itu saya lebih fokuskan yang saya hadapin kenyataan setiap hari. Seperti misalnya dapat izin ya untuk bisa berlabuh di Jakarta. Tapi Pak Sam, ini kan cukup lama ya perjalanan itu dilakukan. Setelah itu tidak ada keinginan untuk melakukan pelayaran kembali atau apa? Tidak ada untuk mengulang. Ada. Saya memang bukan ingin mengulang, tapi saya sebenarnya berhubung laut yang lain menikmati pelayaran itu sendiri. Saya tuh nggak peduli laut di mana aja. Saya dapat diberikan kesempatan. Cuman sejak saya pulang, walaupun ada beberapa kali saya mendapat kesempatan untuk berlayar, tapi berhubung saya lebih menikmati pelayaran sendiri, itu agak sulit melakukannya berhubung biayanya terlalu besar. Dan tidak berusaha misalnya untuk mendapatkan sponsor, karena kan ini pengalamannya kan. Tapi ya mungkin saya ini memang pernah waktu tahun berapa tuh saya mengusahakan untuk berlayar dari Solo, dari Jakarta ke Madagaskar. Walaupun saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa kementerian, tapi ternyata tidak jodoh lah. Ternyata dananya nggak ada. Biasanya, padahal kalau berlayar dari New York ke Jakarta itu hanya membutuhkan berapa tadi? 45.000 ya untuk membeli perahunya. Malah pernah saya mau usahakan layar dari Jakarta ke Madagaskar menggunakan perahu tradisional dengan biaya sangat minim. Tapi masih belum ya? Masih belum. Mimpinya sudah terwujud pada tahun 93 selama 5 bulan ini. Jadi mimpi apa yang sekarang dikejar, Pak Sam? Karena ini tadi pertanyaannya, so what's next gitu. Ya, saya merasakan karena saya beruntung sekali dapat melakukan apa yang menjadi impian, angan-angan saya tuh, saya mencoba untuk mengingat saya sendiri terinspirasi oleh buku yang saya baca waktu kecil tuh. Saya ingin setiap anak tuh mendapat kesempatan untuk dapat kasarnya berangan-angan. Soalnya itu kan awalnya semua dari situ. Jadi mudah-mudahan kalau sekiranya apa yang saya lakukan, walaupun saya orangnya termasuk low-key yang tidak coba menghindari publisitas, mudah-mudahan anak-anak tuh dapat diberikan kesempatan tuh, walaupun pada saat ini atau kelihatannya nggak memungkinkan, tapi ya yang penting
Dan sekarang ini yang dilakukan Pak Ya. Sam, menularkan kecintaan Pak Sam terhadap buku kepada anak-anak ya, dengan mendirikan semacam perpustakaan kan? Ya, saya juga selama setahun terakhir membuat pustaka di Bandung, di kampung, dan saya nyewa rumah selama setahun untuk jadikan pustaka. Dan sekarang juga saya dalam proses untuk berhubung kontrak rumahnya sudah selesai, saya juga lagi merehab bangunan yang disediakan oleh sekolah di mana saya mengajar sebagai guru sukarela. Tapi tidak merasa kehilangan itu, atau masih sering berlayar mungkin akhir pekan atau Enggak, sama sekali saya sudah menjadi ini makhluk daratan sekarang Pak Sam? enggak, sebenarnya saya cuma menikmati kalau pelayaran itu panjang. Kalau pelayaran terpendek saya nggak menikmati. Kalau pelajaran itu 2-3 minggu atau sebulan 2 bulan, mungkin saya akan tergoda untuk melakukannya. Nah, ini selama 5 bulan ini sebenarnya ini kan cukup lama ya untuk menghabiskan waktu di laut. Apa kira-kira pelajaran yang didapatkan dari pengalaman itu, dan kira-kira apakah ada semacam transformasi lah yang terjadi pada diri Pak Sam? Did you become a different person gitu? Karena ini kan bukan saja telah mewujudkan impian, tapi pengalamannya ini kan tidak bisa direplikasi. Salah satu pelajaran yang saya dapatkan dengan belayar itu kan, kalau di dalam perahu kan kebutuhan kita terbatas. Kita jelas apa yang harus kita ini kan miliki untuk survival, untuk keselamatan kapal, keselamatan kita. Jadi kehidupan di kapal tuh jauh lebih simpel dibandingkan kehidupan di darat. Dan salah satu apa yang saya hadapin bahwa di darat ini kan kita sebenarnya terlalu banyak kontrol. Itu kan, sedangkan di laut kita merasakan hampir total kebebasan selama kita bekerja sama dengan alam. Total kebebasan ya. Total kebebasan dengan syarat kita bekerja sama dengan alam. Alam menentukan kamu bisa belayar ke sini atau ke sana, tapi tergantung kita kapan kita mau turunkan layar atau apa. Jadi kita merasakan full control dengan hidup saya jauh dibandingkan hidup di darat. Dan salah satu yang saya tekankan tadi, jadi dan kita juga lebih menghargai kehidupan di darat yang kita taken for granted mungkin. Jadi fungsi keluarga yang merupakan salah unsur yang mendorong saya untuk melakukan pelayaran itu, walaupun secara saya ini memang nggak diizinkan melayar kalau misalnya. Tapi ya kita melakukan sesuatu yang pertama yang memang kita inginkan lakukan. Dan itu kalau Desi nanyakan apa yang bagi saya sekarang payback time. Jadi kalau apa yang saya dapatkan, mudah-mudahan saya dapat berbagi pengalaman atau berbagi inspirasi untuk anak-anak supaya mereka tuh dapat ya sekurang-kurangnya memiliki mimpi. Ya, jadi ada rencana untuk membagi itu dalam mungkin bentuk menulis buku atau apa? Apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya saya coba, walaupun secara tidak langsung di sekolah saya yang kebetulan saya diberikan ya kepercayaan untuk mengajar anak-anak. Sebenarnya materi yang saya ajarkan bahasa Inggris, tapi di situ juga saya selipkan pesan-pesan bahwa pentingnya anak-anak itu untuk meluaskan wawasan mereka atau membuka, dan mengingat dengan kemajuan teknologi ini kan sangat rugi sekali kalau bisa mereka tidak membawakan, walaupun mereka dari datang yang keluarga yang miskin, itu bukan merupakan kendala ya harusnya. Seharusnya. Ya. Nah, bagi mereka yang terpanggil atau setelah membaca buku ini ingin mengikuti jejak Pak Sam, kira-kira kunci keberhasilan atau kesuksesan serta persiapan yang paling penting sebelum tiba-tiba melakukannya seperti Pak Sam tanpa semuanya awalnya dari niat. Kalau misalnya niatnya udah ada dengan informasi yang ada, they'll find a way. Yang penting kita merintis jalan, bukan jalan. Ya saya juga kan nggak ada yang membimbing saya atau apa. Tidak perlu pendidikan formal untuk belajar menjadi seorang captain of a ship gitu. Kalau captain memang perlu pendidikan formal, tapi untuk pelayaran-pelayaran seperti ini kan kalau memang kita kekurangan tempat-tempat di mana kita dapat mempelajari basic tentang layar,
ada beberapa tempat seperti di Batam, ada klub-klub yang ini kan, tapi sangat kurang. Saya mengingat biayanya juga tidak kecil. Saya kegiatan di laut tuh nggak, selain risikonya tinggi juga, jadi banyak orang tua tuh agak aprehensif, dan keduanya biaya. Tapi disarankan nggak Pak Sam supaya paling tidak sebenarnya ada memiliki beberapa pengalaman cara ya? untuk mendidik mereka untuk belajar mencintai alam. Ada program-program yang pernah saya coba usahakan, cuman berhubung saya ini kurang berhasil untuk menimbulkan minat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, jadi agak sulit. Sebenarnya ada yang bisa dilakukan. Ya tergantung, pertama yang nggak mau political will dari pemimpin kita. Apakah kita benar serius untuk untuk mendidik generasi berikutnya untuk mencintai alam, terutama laut. Untuk itu memang perlu sarana-sarana yang dibutuhkan, dan itu nggak perlu biaya yang besar. Pak Sam, momen Anda paling bahagia dalam kehidupan Anda sampai saat ini pasti selama 5 bulan itu ya? Atau banyak sebenarnya. Jadi saya ini istilahnya sangat bersyukur atas karunia Tuhan. Jadi sampai sekarang juga banyak yang harus saya syukurin. Jadi pelajaran itu ya memang ada bagi saya salah satu fase life yang hidupannya saya lakukan, dan saya berterima kasih saya dapat melakukannya. Dan sekarang kan saya hidupnya sekitar keluarga kan. Jadi dan kebetulan saya ini ya diberikan sedikit rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan saya dapat memanfaatkan sisa hidupnya untuk coba berbuat untuk yang lain. amin, dan juga pasti ada kenikmatan tersendiri yang di daratan tapi bukan di laut. Sekali lagi Pak Sam, terima kasih banyak telah berbagi, luar biasa. Iya Pak Sam, terima kasih banyak Terima kasih atas pengalamannya, sharingnya luar biasa. Thank you for having me. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Sebagai negara maritim dan kepulauan, sudah semestinya bangsa Indonesia memiliki kecintaan terhadap laut, beserta tentu saja segala potensi di dalamnya. Wilayah laut yang sangat luas serta kekayaan bahari yang sangat besar bukan hanya impian, namun justru menjadi masa depan yang harus kita persiapkan. Cita-cita menjadi poros maritim juga harus didukung oleh minat seluruh elemen bangsa untuk menjelajahi sekaligus menguasai lautan. Demikian My Insight malam ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.